Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Pak. Ya, Perkenalkan, saya Arida Stefani Wijayanti dari Universitas Muhammadiyah Kudus, program studi D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya minta waktu Bapak untuk saya melakukan satuan acara penyuluhan mengenai flu burung. Apa Bapak bersedia? Nantinya kira-kira waktunya itu 30 menit. Dengan rincian saya akan menjelaskan mengenai pengertian flu burung, terus penyebab flu burung, tanda dan gejala flu burung, terus ada pencegahan dan pengobatan pada flu burung. Bagaimana mana Pak? Bersedia? bersedia. Masuk cerita. Mulai. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Bapak, apa Bapak pernah mendengar apa itu virus flu burung? Pernah Oh ya, seperti apa itu Pak? seperti ayam, hewan-hewan yang kena flu burung seperti ayam itu loh. Oh, seperti itu. Baik Pak, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai virus flu burung ini. Virus flu burung atau dalam bahasa Latin disebut avian flu atau avian influenza atau disebut AI adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dengan subtipe H5N1. Virus ini menyerang unggas seperti ayam, burung, itik, bebek maupun yang lainnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga virus ini dapat menyerang manusia. Kemudian virus ini biasanya menyerang pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan juga sistem saraf pada unggas. Secara normal, virus ini menyerang pada unggas seperti ayam, kalkun, itik, burung, tetapi juga tidak menutup kemungkinan menyerang hewan lainnya seperti babi, kuda, terus harimau, macan tutul maupun kucing. Oh ya, walaupun unggas juga dapat terserang, tapi tidak menutup kemungkinan juga manusia dapat terserang atau dapat tertularkan virus influenza tipe flu burung ini. Jadi virus flu burung ini biasanya menyerang pada unggas yang diternakan secara massal. Untuk penyebab dari flu burung itu sendiri yaitu adalah virus influenza. Virus ini berasal dari famili Orthomyxovidae yang termasuk tipenya itu ada 3, yaitu tipe H5, H7, dan H9. Untuk tipe H9N2 ini tidak menyerang pada flu burung pada burung. Tidak seperti H5 dan H7 menyebabkan virus flu burung. Virus ini juga dapat menyerang pada manusia sejak ditemukannya pada tahun 1997 dengan tipe H5N1. Kemudian yang ketiga yaitu tanda dan gejala dari flu burung. Tanda-tanda dari flu burung pada unggas itu yaitu pada ayam jenggernya berwarna biru, ditemukannya borok pada kaki ayam, dan kemudian kematian mendadak. Ada juga leleran pada mata, mulut, dan juga hidung. Setelah itu ayam akan mengantuk atau lesu, kemerahan pada kaki, dada, dan paha. Untuk gejala atau tanda pada manusia berbeda dari unggas. Untuk gejala pada manusia seperti demam, suhunya itu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian lemas, pendarahan hidung dan gusi, sesak nafas, kemudian muntah dan nyeri perut dan diare, batuk dan nyeri tenggorokan, radang saluran pernafasan atas, pneumonia, infeksi mata, dan nyeri otot. Jadi yang diserang itu adalah saluran pernafasannya seperti pneumonia atau sesak nafas itu. Jadi bagi yang terkena flu burung biasanya gejalanya pada manusia itu adalah sesak nafas. Baik, yang keempat yaitu pengobatan. Pengobatan dari virus flu burung itu bagi manusia dan juga bagi unggas itu berbeda. Untuk bagi manusia diberikan oksigenasi ketika terjadi sesak nafas. Yang kedua hidrasi, seperti diberikan cairan infus ketika pasien terasa lemas.
Yang ketiga, pemberian obat antivirus seperti oseltamivir sebanyak 75 mg dosis tunggal selama 7 hari. Yang keempat yaitu adalah obat amantadin diberikan pada awal infeksi, kurang lebih waktunya 48 jam pertama selama 3-5 hari. Diberikannya sesuai dengan dosis berat badan, yaitu 5 mg dibagi berat badan per hari dibagi 2. Untuk selain cara-cara tersebut, bisa diberikan cara suportif, yaitu pemberian vitamin C dan vitamin B kompleks. Yang kedua adalah somatik. Somatik itu pemberian analgesik, antitusif, dan mukolitik. Yang ketiga, profilaksis, yaitu bisa diberikan antibiotik. Dan yang keempat adalah pengobatan antivirus dengan oltasemivir 75 gram atau Tamiflu. Untuk pengobatan pada hewan ternak itu sendiri ada 3 cara, yaitu biosecurity. Biosecurity yaitu keamanan hayati, bisa dilakukan untuk unggas-unggas yang ada di peternakan. Biasanya kita melakukan pemeliharaan kesehatan dengan cara membatasi secara ketat orang-orang yang berada di sekitar peternakan. Yang kedua yaitu membatasi lalu lintas pekerja yang ada di peternakan. Misalnya ada yang mengirimi barang atau apapun itu, kendaraan yang keluar masuk peternakan. Yang ketiga yaitu peternak atau orang yang hendak masuk ke peternakan harus menggunakan alat pelindung diri seperti yang Bapak gunakan itu, masker, terus topi, kacamata plastik, baju, dan juga sepatu boot. Yang keempat yaitu mencegah kontak langsung dengan unggas. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan alat pelindung diri agar terlindungi dari virus flu burung ini. Mencegah kontak antara unggas dengan burung-burung liar. Jadi sebisa mungkin menjauhkan unggas kita itu dari jangkauan luar. Misalkan kita taruh di kandang tersendiri bagi yang sudah terserang flu burung. Yang kedua yaitu cara depopulasi, yaitu tindakan pemusnahan unggas secara efektif. Jadi unggas-unggas yang sudah terkena flu burung itu dipisahkan dan kemudian disembelih. Setelah disembelih, sebisa mungkin kita mengubur atau membakar unggas tersebut agar tidak menular ke unggas yang sehat lainnya. Sedangkan unggas yang sehat itu dibersihkan kandangnya dan juga disendirikan dengan unggas yang sakit tadi. Mengganti pakan yang sudah tercemar serta peralatan dan bahan yang sudah terkontaminasi virus flu burung pada unggas sebelumnya. Yang ketiga ada vaksinasi, yaitu suntik vaksin yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan atau pemerintah. Nanti akan diberikan vaksin seperti itu yang akan disuntikan ke unggas-unggas yang masih sehat. Begitu Bapak. Yang terakhir yaitu pencegahan dari flu burung. Untuk pencegahannya pada unggas bisa dilakukan vaksinasi pada unggas yang sehat. Yang kedua yaitu pemusnahan unggas atau burung yang sudah terkontaminasi oleh flu burung. Sedangkan pada manusia itu dibedakan lagi menjadi 2 tipe, yaitu berisiko tinggi, yaitu orang-orang yang bekerja di peternakan dan juga orang-orang yang berdagang unggas. Kemudian ada masyarakat umum. Untuk yang masyarakat berisiko tinggi atau pekerja di peternakan, itu caranya pencegahannya dengan cara rutin mencuci tangan dan desinfektan, mandi setiap hari. Terus kemudian menghindari kontak langsung dengan ayam atau unggas yang terinfeksi flu burung. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri yang sudah saya sebutkan tadi ketika akan kontak langsung dengan burung atau unggas. Yang keempat, meninggalkan pakaian di tempat kerja. Jadi pakaian sudah kita pakai ketika bekerja di peternakan sebisa mungkin ditinggal di peternakan saja dan tidak bawa pulang, karena kemungkinan besar kita akan membawa virus itu ke rumah kalau sampai kita memakai baju yang sama di peternakan. Kemudian membersihkan kotoran unggas setiap hari
Dan yang terakhir yaitu imunisasi, gitu Pak. Ya. Untuk pencegahan ketika pada masyarakat umum yaitu pertama menjaga daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi serta istirahat yang cukup. Yang kedua yaitu mengolah unggas secara benar, yaitu ketika kita sudah menyembelih unggas sebaiknya dicuci terlebih dahulu, dicabuti bulu-bulunya, kemudian dimasak secara matang. Yang ketiga, memasak daging selama kurang lebih 80 derajat Celcius selama 1 menit dan merebus telur kurang lebih 640 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian membasuh tangan sebersih mungkin dan sesering mungkin ketika berkontak langsung dengan unggas dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian lakukan pengamatan pasif kepada keluarga yang terkena keluhan-keluhan seperti flu, radang tenggorokan maupun sesak nafas. Kemudian tindakan mewaspadai flu burung juga perlu kita lakukan seperti berolahraga secara teratur sehingga fisik kita terjaga dan sehat. Kedua, makan makanan bergizi yang menyuplai banyak energi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang ketiga, mengonsumsi unggas ketika sudah matang. Jadi sebisa mungkin ketika masak unggas itu matang secara merata dan layak dikonsumsi. Yang keempat itu menghindari kunjungan ke peternakan bila tidak ada kepentingan yang penting. Yang kelima, sering mencuci tangan dengan sabun atau alkohol 70%, meletakkan tangan di hidung dan mulut itu juga dihindari, sebaiknya memakai masker. Keenam, membiasakan diri untuk menjaga kebersihan dan hidup bersih. Yang ketujuh yaitu cukup istirahat. Baik Pak, penjelasan saya sudah cukup. Apakah ada yang ditanyakan atau perlu didiskusikan mengenai materi yang saya sampaikan tadi? Ya sudah cukup, sudah jelas, sudah kita pahami. Baik Bapak, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.